Ada fase dalam hidup di mana kamu tidak benar-benar punya tempat untuk pulang. Bukan karena kamu tidak punya rumah, tapi karena rumah yang menurutmu rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Kamu ada di sana, tapi rasanya asing. Kamu berbicara, tapi rasanya tidak benar-benar didengar. Kamu hadir, tapi rasanya tidak benar-benar dilihat. Dan itu sangat aneh, karena kamu dikelilingi orang, tapi tetap merasa sendirian. Dan akhirnya kamu berhenti bercerita, bukan karena tidak punya cerita, tapi karena lelah merasa tidak dimengerti. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tempat di mana kamu tidak harus berpura-pura kuat. Tapi tidak semua orang merasakan itu. Ada orang yang justru merasa paling sendirian di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Bukan karena tidak ada orang di sana, tapi karena tidak ada yang benar-benar melihat ke dalam dirinya. Mereka melihat tubuhmu, tapi tidak melihat lelahmu. Mereka mendengar suaramu, tapi tidak mendengar hatimu. Dan perlahan kamu belajar satu hal, bahwa tidak semua kesepian terjadi ketika kamu sendirian. Kadang kesepian terjadi ketika kamu tidak lagi dipahami dan dimengerti. Lalu kamu sering menemukan seseorang yang membuatmu merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih didengar, sedikit lebih dimengerti. Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa mungkin kamu tidak sepenuhnya sendirian. Tapi bahkan di sana sebaliknya, kamu tetap menahan dirimu, kamu ingin bercerita, tapi kamu takut. Takut dianggap terlalu banyak masalah, takut dianggap menjadi beban, takut dianggap melelahkan, dan akhirnya kamu kembali memilih diam dan berkata, "Aku enggak apa-apa." Padahal kenyataannya, kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu juga punya teman, kamu tertawa bersama mereka, bercanda bersama mereka. Itu terlihat baik-baik saja, tapi ada batas yang tidak pernah kamu lewati. Batas di mana kamu benar-benar jujur tentang apa yang kamu rasakan. Karena kamu takut dianggap memanfaatkan, takut dianggap hanya datang ketika butuh, dan takut dianggap lemah. Jadi kamu tetap menjadi versi dirimu yang terlihat kuat, sementara versi dirimu yang hancur tetap kamu simpan sendiri. Dan di tengah semua itu, hidup terus berjalan dan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada mimpi yang tidak tercapai, ada rencana yang gagal, ada usaha yang belum juga membuahkan hasil. Dan setiap kegagalan itu menambah satu luka lagi. Bukan luka yang terlihat, tapi luka yang terasa. Dan yang paling melelahkan bukan kegagalannya, tapi perasaan bahwa kamu harus menghadapinya sendirian. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa keras kamu berusaha. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa sering kamu hampir menyerah. Tapi anehnya, kamu tetap berjalan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tidak punya pilihan selain berjalan. Kamu bangun setiap pagi, meskipun kamu tidak punya semangat, kamu tetap mencoba. Meskipun kamu takut gagal lagi, kamu tetap hidup. Meskipun kamu lelah, dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang lihat. Karena terkadang bertahan hidup adalah perjuangan terbesar bagi seseorang. Pola dunia hanya melihat hasil. Dunia tidak melihat proses. Dunia melihat siapa yang berhasil. Dunia tidak melihat siapa yang hampir menyerah tapi tetap bertahan. Padahal ada orang yang setiap hari berjuang melawan dirinya sendiri, melawan pikirannya sendiri, melawan rasa takutnya sendiri, dan tetap memilih untuk hidup meskipun tidak ada yang tahu seberapa berat itu. Dan mungkin momen paling sepi bukan ketika kamu sendirian, tapi ketika kamu ingin bercerita dan tidak tahu harus bercerita ke siapa. Kamu memegang ponselmu, melihat daftar kontakmu, tapi tidak ada satupun yang benar-benar kamu hubungi. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena kamu merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Jadi kamu kembali memilih diam dan kembali memikul semuanya sendirian.
Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Jika kamu masih di sini hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Itu karena ada bagian dari dirimu yang masih memilih untuk bertahan. Bagian dari dirimu yang masih percaya bahwa hidup ini belum selesai. Meskipun kamu lelah, meskipun kamu hancur, meskipun kamu sendirian, kamu tetap di sini dan itu berarti ada sesuatu bagimu. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat. Kamu tidak harus punya semua jawaban itu sekarang. Kamu tidak harus tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Yang kamu butuhkan sekarang hanya satu hal. Terus berjalan. Perlahan. Satu langkah, satu hari, satu napas. Karena terkadang itu sudah lebih dari cukup. Ada sesuatu yang berubah dalam dirimu tanpa kamu sadari. Dulu, kamu adalah orang yang mudah bercerita, mudah tertawa, mudah berharap. Tapi sekarang, kamu lebih banyak diam, bukan karena tidak punya cerita, tapi karena terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan, karena kamu sudah terlalu sering mencoba menjelaskan, dan tidak benar-benar dimengerti. Akhirnya, kamu belajar satu hal, bahwa tidak semua luka perlu diceritakan, dan tidak semua rasa sakit akan dipahami orang lain. Jadi, kamu menyimpannya pelan-pelan, dalam diam, dalam dirimu sendiri, dan semakin lama, kamu menjadi terbiasa dengan itu, terbiasa kuat, terbiasa sendiri, dan terbiasa menenangkan dirimu sendiri ketika tidak ada siapa-siapa. Orang lain melihatmu berjalan, tapi mereka tidak melihat berapa kali kamu hampir berhenti. Orang lain sering melihatmu tersenyum, tapi mereka tidak melihat berapa kali kamu menahan tangis. Orang lain melihatmu baik-baik saja, tapi mereka tidak melihat perang yang terjadi di dalam dirimu setiap hari. Karena ada hal-hal yang tidak pernah terlihat dari luar. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di tubuh, tapi meninggalkan bekas di jiwa. Dan kamu membawanya setiap hari, sambil tetap menjalani hidup seperti biasa, sambil tetap berpura-pura bahwa semuanya tidak seburuk itu. Padahal kamu tahu, kamu sedang berjuang lebih keras dari yang orang lain bayangkan. Ada jenis kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Kelelahan karena berpura-pura kuat, kelelahan karena terus berharap, kelelahan karena terus mencoba meskipun berkali-kali gagal. Dan yang paling melelahkan adalah kamu harus meyakinkan dirimu sendiri setiap hari bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal kamu sendiri belum yakin sepenuhnya. Padahal kamu sendiri masih takut. Padahal kamu sendiri masih hancur. Tapi kamu tetap berjalan. Karena kamu tahu, berhenti bukanlah pilihan yang ingin kamu ambil. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa kamu masih di sini? Setelah semua kegagalan itu, setelah semua kekecewaan itu, setelah semua rasa lelah itu, kenapa kamu belum menyerah? Jawabannya sederhana, karena ada bagian dari dirimu yang masih percaya, bukan percaya bahwa semuanya akan mudah, tapi percaya bahwa semua ini tidak sia-sia, bahwa semua rasa sakit ini akan membentuk sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Kamu mungkin merasa lemah, kamu mungkin merasa gagal, kamu mungkin merasa tidak cukup, tapi kenyataannya kamu masih di sini dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan karena tidak semua orang mampu bertahan sejauh ini, tidak semua orang mampu berjalan sejauh ini, tidak semua orang mampu menghadapi semua ini dan kamu masih memilih untuk hidup. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit meskipun perlahan, meskipun dengan sisa tenaga, meskipun tanpa ada yang melihat. Setiap orang memiliki titik terendahnya, titik di mana semuanya terasa terlalu berat, titik di mana kamu tidak tahu harus bagaimana lagi, titik di mana kamu merasa benar-benar sendirian tanpa ada satupun yang memberikan semangat untukmu. Dan mungkin kamu pernah berada di titik itu, duduk sendirian, diam, tidak menangis, tidak berbicara, hanya kosong, dan bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Tapi justru di titik itu,
sesuatu mulai berubah. Bukan dunia di sekitarmu, tapi dirimu. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu mulai memahami dirimu lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa kamu telah bertahan sejauh ini. Dan itu bukan hal yang kecil. Mungkin hidup tidak menjadi lebih mudah, mungkin semuanya tidak langsung berubah, tapi kamu berubah. Kamu menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih mengerti dirimu sendiri tanpa melibatkan orang lain dalam masalahmu. Kamu tidak lagi berlari dari rasa sakit, kamu tidak lagi melawan semua yang kamu rasakan, tapi kamu mulai menerima. Menerima bukan menyerah, tapi menerima bahwa hidup memang tidak selalu sesuai harapan dan itu tidak apa-apa. Karena hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang belajar berjalan meskipun terluka. Tidak ada yang terlambat, tidak ada hidup yang benar-benar tertinggal. Setiap orang berjalan dengan waktunya masing-masing dan kamu masih punya waktu. Waktu untuk mencoba lagi, waktu untuk gagal lagi, waktu untuk bangkit lagi, waktu untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Tidak harus hari ini, tidak harus besok, tapi suatu hari nanti. Selama kamu masih berjalan, kamu belum selesai, kamu tidak harus berlari, kamu tidak harus menjadi sempurna, kamu hanya perlu terus berjalan, meskipun perlahan, meskipun tertatih, meskipun sendirian, karena setiap langkah kecil masih merupakan langkah, dan selama kamu masih bergerak, hidupmu masih berjalan. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua rasa sakit ini tidak menghancurkanmu, semua kegagalan ini tidak menghentikanmu, semua kesepian ini tidak mengakhiri ceritamu, tapi itu malah membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan kamu akan tersenyum bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Jadi jika hari ini kamu merasa sendirian, itu tidak berarti kamu lemah, itu berarti kamu sedang berjuang. Dan jika hari ini kamu masih berjalan, meskipun lelah, meskipun hancur, meskipun tanpa arah yang belum jelas, itu berarti kamu masih punya harapan. Tidak harus besar, tidak harus sempurna, cukup satu langkah lagi, dan satu langkah lagi, dan satu langkah lagi, sampai suatu hari kamu menemukan dirimu kembali dan menyadari bahwa kamu berhasil melewati semuanya. Sampai jumpa di realitaku.